Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna min ibadis salihin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وعزم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة صدق الله العظيم. أما بعد Hadratal mukarramin, segenap para alimil ulama, para hujjaj, para hujjujah, para asatizah dari kepengurusan jajaran DKM Masjid Al-Amanah yang sama-sama rahmati Allah, wabil khusus ila habib nabillahil mahmud al-mukarram wal mukhtaram ad-da'i ilallah mujahid bisabilih al-ustadz Kiai Haji Ahmad Ridwan, senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jamaah yang hadir pada saat ini senantiasa seiring perjalanan waktu dalam rehatnya, dalam ma'aisyatu wal hijarah, yaitu istirahat sejenak dalam beribadah kepada Allah dan lanjut untuk mencari hamparan bumi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah demi langkahnya menuju masjid yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pundi-pundi amal laksana membangun surganya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abi rabbal alamin. Para hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kita berbagai macam nikmat-Nya. Salah satu tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih di pertengahan bulan Syawal ini, yaitu menjadi orang-orang yang bersyukur adalah senantiasa kita solat berjamaah semuanya, wabil khusus dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ini adalah salah satu gerbang kebangkitan kita setelah Ramadan meninggalkan kita. Tiba saatnya kita di bulan Syawal ini ada dalam rangka bulan peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan serangkaian amal-amal ibadah kita dari awal Ramadan hingga bulan Syawal pertengahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang akhirat kita yaumil qiyamah. Amin rabbal alamin. Salawat seiring salam rahmat keberkahan Allah semoga terlimpah atas uswah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan banyaknya kita berselawat yang hadir pada saat ini. Ingat para hadirin dan hadirat sama rahmati Allah, doa kita masih di bulan pertengahan bulan Syawal, doa kita semuanya mudah-mudahan doa kita hajat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah, dikabul oleh Allah. Yang hadir pada saat ini semuanya tanpa kecuali bisa menaikkan ibadah haji ke Baitul Haram tahun depan. Amin. Kesehatan wal afiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bisa mengunjungi ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kemudian hari kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin rabbal alamin. Para hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang singkat ini tema Al-Faqih sampaikan adalah Masdar Ramadan, penyakit demensia umat Islam setelah ditinggalkan Ramadan. Kita lihat para hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring perjalanan waktu Ramadan telah meninggalkan kita. Bahkan kita sudah ada bahkan di penghujung, di pertengahan, di bulan Syawal Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat
Berapa banyak umat Islam saat ini terkena penyakit yang namanya penyakit demensia. Apa penyakit demensia? Penyakit demensia adalah penyakit lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Kita lihat di bulan Ramadan yang lalu, luar biasanya dahsyatnya amal-amal ibadah kita. Bahkan setiap salat 5 waktu pun kita tunggu waktunya sebelum tiba. Kita lihat saat ini mana umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah setelah ditinggalkan di bulan Ramadan? Kita lihat masjid-masjid hanya suatu saat bisa ramai dan bisa kumpul. Tempat-tempat kajian seperti Ramadan yang lalu. Inilah yang terjadi pada umat Islam saat ini, keterpurukan, kehancuran umat Islam. Bukan hanya saat ini kita salahkan kepada umat lain. Ternyata kehancuran umat Islam saat ini ada setelah ditinggalkan Ramadan. Ya, namanya demensia yang ada pada diri kita. Para hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kaitannya ketika kita lupa kepada apa yang telah terjadi di amalan-amalan di bulan Ramadan yang lalu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang tidak sangat beruntung di awal bulan Syawal, bahkan di bulan Syawal ini, adalah mereka amalan-amalan ibadahnya terpuruk, tidak lagi seperti di bulan Ramadan yang lalu. Bahkan salah satu al-imam yang luar biasa, al-Imam Hasan Basri, mengatakan kita termasuk adalah golongan-golongan orang yang merugi. Karena kenapa? Kecintaan kita luar biasa dahsyatnya, amal ibadah kita hanya ada di bulan Ramadan. Apa kata beliau? Beliau mengatakan adalah seburuk-buruk umat, seburuk-buruk golongan kaum adalah mereka yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ibadahnya hanya Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan. Tapi ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi amalan kita seperti di bulan Ramadan yang lalu. Inilah para hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit demensia luar biasa bagi umat Islam saat ini. Bagaimana cara kita menangkalnya? Banyak-banyak kita berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serangkaian amal-amal ibadah kita yang berada di bulan Syawal ini menjadi gerbang semangat dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para hadirin, Mazda Ramadan. Kalau Mazda itu bukan di mobil ya Pak. Kalau mobil itu jalannya cepat. Mazda. Apa arti Mazda? Mazda itu lebih cepat cahaya kita di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini adalah Mazda, cahaya yang diberikan bulan Ramadan. Kebijaksanaan, keluar biasaan bulan Ramadan, Mazda Ramadan ada pada di bulan Syawal ini. Bahkan dalam finish ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita berada di bulan Syawal, bukan saja di bulan Ramadan, finish kita bukan hanya ada di bulan hari raya yang lalu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tingkatkan amal ibadah kita setelah kita tinggalkan Ramadan. Yang namanya bulan Syawal ini adalah dalam peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin yang sama-sama rahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini, finish ibadah kita bukan hanya di bulan Ramadan dan di bulan Syawal ini, bahkan selanjutnya amalan ibadah kita selanjutnya. Walaupun Ramadan meninggalkan kita, tapi semangat dan gairah untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik lagi. Ramadan boleh pergi, finish ibadah kita bukan hanya di bulan Syawal, di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang lalu. Ingat para hadirin yang sama dirahmati Allah, salat yang kita lakukan berjamaah dulu, salat tarawih dan salat-salat yang lain kita teruskan di bulan Syawal ini. Apalagi amalan-amalan yang lalu jangan sampai lupa. Menjadi penyakit demensia kita saat ini adalah ketika kita baca Al-Quran di bulan Ramadan sampai kita khatam berjuz-juz. Sudah kesempatan yang mulia ini di bulan Syawal ini, terus
kita teruskan, kita tingkatkan menjadi amalan yang terbaik. Apa amalan-amalan ibadah kita yang lainnya setelah kita ditinggalkan bulan Ramadan? Sedekah kita buat masjid yang mulia ini, fakir miskin. Dulu di bulan Ramadan luar biasa sedekah kita keluarkan. Ini kesempatan menjadi amal-amal terbaik kita di bulan Syawal ini. Apalagi amal-amalan yang kita lupakan di bulan Ramadan yang lalu. Zikir kita, doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan di bulan Syawal ini. Bahkan yang namanya kita di bulan Ramadan itu Pak, luar biasa. Sampai lisan kita pun enggak mau banyak bicara ketika di bulan Ramadan. Ya. Jadi gimana? Pinus Ramadan bukan saja ibadah kita yang lainnya kita tinggalkan. Ternyata lisan ini kita jaga selamanya ketika kita berhasil seperti di bulan Ramadan menjaga lisan kita dari kesalahan dan gibah dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kesempatan yang mulia ini jadikan bulan Syawal ini bukan sebagai finish ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kita yang terbaik adalah ibadah kita sampai akhir hayat kita menuju kematian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para hadirin, apakah kita mampu meraih menjadi orang-orang yang suci ketika di bulan Ramadan yang lalu, di bulan Syawal, di hari raya yang lalu menjadi orang-orang yang terlahir dalam fitri di hadapan Allah dan saudara kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kita dilahirkan bayi seperti orang-orangnya itu dilahirkan dari ibunya adalah sebagai orang-orang yang suci tanpa dosa. Saya sampaikan tadi keberuntungan kita yang hadir pada saat setelah Ramadan di Syawal ini. Ada surat Al-A'la, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Qad aflaha man tazakka. Sangat beruntung kita semua yang hadir pada saat ini, yaitu orang-orang yang diteguhkan keimanannya, yang diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang ketika di awal bahkan kita ditinggalkan Ramadan di bulan Syawal ini, banyak orang-orang meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih membanggakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un. Beliau bangga dengan kehidupannya, beliau bangga dengan gaya kehidupannya. Bahkan Ramadan yang lalu dan di bulan Syawal ini beliau katakan sebagai seremonial, yaitu hanya waktu acara biasa-biasa saja, beliau tanpa waktu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, para hadirin, seiring perjalanan waktu kita yang kita luar biasa, waktu itu begitu singkat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu begitu singkat. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kehidupan adalah waktu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu singkat, begitu cepat. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan berpuas diri kita, ya. Semuanya di sini jangan berpuas diri. Apakah amalan-amalan kita di bulan Ramadan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah amalan-amalan kita menjadi amalan yang terbaik ketika di bulan Ramadan meninggalkan kita? Bahkan kita di awal Syawal, di pertengahan di bulan Syawal ini adalah bagian orang-orang yang al-muflis. Apa al-muflis? Al-muflis adalah orang-orang yang bangkrut akan amal-amalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring perjalanan waktu, seiring perjalanan Ramadan meninggalkan kita, tapi tidak amalan ada catat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada amalan kita hangus di hadapan Allah, zakat kita, puasa kita, salat kita, enggak ada catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi al-muflis, enggak bisa jaga konsisten dalam ibadah kepada Allah. Lisan kita yang lainnya termasuk ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Kadang kenapa ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu tanpa kita memiliki iman dan tanpa ilmu, sia-sialah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu mi'atul ibadah. Ilmu adalah cermin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan
orang-orang yang kesempatan kita yang semua ini adalah pencinta-pencinta majlis ta'lim. Karena kenapa Pak? Bapak boleh bangga dengan orang-orang saudara kita yang hadir pada saat ini. Kenapa? Kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita nih yang hadir semua ini adalah orang yang paling kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka kita ini semua adalah orang-orang yang mampu membelikan perdagangan Allah Subhanahu wa taala. Apa perdagangan Allah Subhanahu wa taala? Hadir di majlis ilmu, hadir di majlis talim. Ini adalah kita semuanya adalah orang-orang yang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya selalu ingin menambah ilmu, wawasan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang baik. Jangan khawatir Pak. Kita lihat orang-orang yang punya mobil bererot, rumah yang tingkatnya berjejeran, kontrakannya banyak, enggak menjamin semuanya. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang selalu hadir di majlis taklim, majlis kajian. Mereka mampu membeli perniagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita cinta kepada hadir di majlis ta'lim ini. Para hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan tadi qad aflaha man tazakka, bahagia kita sangat beruntung di bulan Syawal ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa bertemu kita di bulan Syawal ini, Allah telah panggil. Bahkan salah satu tanda bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di kampung Selipi itu Pak, sebelum Ramadan kawan-kawan saya 10 orang meninggal tanpa sakit. Ada yang sakit apa bang sikit. Inilah semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita ini panjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita raih amalan yang terbaik, menjadikan amalan bulan Syawal ini yang terbaik, dan Ramadan meninggalkan kita Ramadan yang terbaik. Jadikan kualitas ibadah kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla. Dan sangat beruntung kita Pak semuanya saat ini. Berapa banyak melihat saudara kita yang di luar enggak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau sibuk dengan urusan dunianya. Mereka asik dengan dunianya, dengan kehidupan, gaya kehidupannya. Padahal umur tak tahu kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini, mari dengan panjang umur dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita raih amal-amalan yang terbaik. Ya. Qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla. Sangat beruntung kita yang selalu mengagungkan, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa bersyukur menghafalkan nama Allah Subhanahu wa taala, salat senantiasa berjamaah. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa Pak. Berapa banyak saudara kita banyak sibuk tuh dia, enggak mampu melaksanakan salat zuhur, bahkan salat berjamaah. Kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita raih Pak. Karena kenapa? Bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang kemarin, bulan Ramadan yang akan datang, bulan Syawal yang kemarin, bulan Syawal yang sekarang, bulan Syawal yang akan datang, belum tahu umur kita panjang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ya'lam wa la yasturu wal satil jadid wa la yudani fil ada wa aqdatu khairan bidal yaubil qiyamah." Ramadan yang lalu perputaran waktu tidak akan terjadi lagi pada cucu dan Nabi Adam dan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan yang lalu, Ramadan yang kemarin kita tinggalan, yang akan datang enggak bisa ketemu lagi Pak kita Pak. Enggak bisa ketemu lagi. Karena kenapa? Semua udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang kemarin adalah menjadi titik umpun harapan kita bahwa Ramadan yang terbaik, dan Ramadan yang akan datang kita enggak bisa ketemu lagi sampai yaumil qiyamah. Kita enggak balik lagi. Semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mari kesempatan yang mulia ini, demensia, penyakit lupa kita jauhkan, buang-buang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tazkiru amalan-amalan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin
yang sama-sama rahmati Allah, kesempatan penghargaan yang luar biasa aspek saya sampaikan di sini adalah orang-orang yang kuliah di luar negeri, orang-orang yang kuliah S1, S2, nggak ada apa-apanya sama kita. Nih semua yang hadir pada saat ini titelnya bahkan di tingkat yang luar tinggi dibandingkan mereka. Karena kenapa? Kita semua yang hadir pada saat ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lulusan bukan universitas yang lainnya, universitas Amerika, universitas Indonesia, tetapi Universitas Ramadan. Ya, bangga. Universitas Ramadan itu tinggi Pak tingkatannya dibandingkan universitas yang lainnya. Kita telah lulus menjadi tarbiyatul ummah, yaitu kita jadi pelajarannya pendidikan kita tuh di bulan Ramadan udah lulus tuh ya. Dari hari pertama, kedua, puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya, ujiannya luar biasa. Sekolah kita menjadikan dasar pendidikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini adalah orang-orang yang lulus University Ramadan yang luar biasa. Pertahankan Pak, dan jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Syawal ini ada Syawal yang terbaik. Karena kenapa? Kita lihat perubahan pada diri kita, seekor yang metamorfosis perubahan pada diri kita Pak. Kita lihat perubahan dan metamorfosis yang kita lihat dari ketauladanan dari seekor ulat. Seekor ulat itu ketika beliau ingin menjadikan sekepompong dan akan menjadikan kupu-kupu yang indah, melewati waktu yang begitu lama, proses yang nggak begitu gampang. Dari seekor ulat menjadi kepompong itu prosesnya nggak makan, nggak minum. Begitulah kita Pak, seperti Ramadan yang lalu. Berapa banyak ulat menjadi kepompong ini, nggak ada yang sukses, ada yang mati, ada yang kering. Lewat puasa beliau nggak makan seekor ulat ini, dan pada akhirnya seekor ulat ini berhasil tanpa minum dan makan berpuasa menjadi kepompong, dan kepompong melewati proses lagi. Prosesnya nggak begitu mudah, banyak yang gagal, ada yang mati kena dimakan semut, ada yang mati gagal dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata diberikan umur yang panjang melalui proses metamorfosis ini, ulat kepompong menjadi seekor kupu-kupu yang bagus. Kupu-kupunya lihat nih Pak, kita menjadi kupu-kupu yang indah apa yang kecil. Kadang-kadang kupu-kupu itu nggak ada yang bagus jadi. Ya, kupu-kupu adanya kecil, bantet, butuhnya rusak, nggak bisa terbang. Nah kalau kita dijadikan oleh Allah Subhanahu di bulan Ramadan ini seperti kupu-kupu yang akhirnya indah, besar, warnanya luar biasa. Masuk ke rumah kita, wah ada tamu nih. Karena kenapa? Dihormatin, nggak bakal diusir. Kupu-kupu yang indah itu, yang besar warnanya, yang indah itu, ketika masuk ke rumah kita nggak akan diusir oleh orang rumah. Katanya bertanda ini ada tamu, katanya membawa rezeki. Itulah kehidupan dunia. Seperti itu Pak. Apakah kita, puasa kita, perubahan badan pada diri kita menjadi metamorfosis ini menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang fitri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya para hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isi kajian zuhur yang singkat ini khawatiran bagi dan Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata beliau setelah Ramadan meninggalkan kita di penghujung Ramadan? Kita lihat nih Pak, di awal Syawal, bahkan di pertengahan, dua golongan yang kita lihat setelah kita ditinggalkan Ramadan di awal Syawal ini. Yang pertama adalah golongan ini, apakah golongan kita semuanya? Yang kedua, apakah menjadi golongan kita semuanya saat ini? Yang pertama adalah golongan Ramadhaniyun. Pasti udah tahu semuanya. Golongan Ramadhaniyun apa Pak? Golongan Ramadhaniyun adalah golongan orang-orang yang semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, saya katakan tadi. Tapi ketika Ramadan pergi, Ramadan berakhir,
putus luga berakhir mulai semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi yang namanya salat jamaah, enggak ada lagi yang baca Quran, udah lupa, dimensinya luar biasa. Itulah golongan Ramadaniyun. Yang kedua ini, yang terakhir, apakah menjadi golongan kita, yaitu golongan Rabbaniyun. Golongan Rabbaniyun apa, Pak? Adalah golongan orang-orang yang selalu istiqomah, selalu tawadu, ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ramadan pergi meninggalkannya, setiap saat ibadah, nilai ibadahnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Ramadan. Bukan karena Ramadan. Inilah orang-orang Rabbaniyun. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada sini adalah golongan Rabbaniyun, yaitu orang istiqomah dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja. Mungkin ada kesempatan pertanyaan bagi para hadirin hadirat. Silakan. Saya kasih waktu berapa menit? Apa langsung? Ya? Ya, silakan. Kita, Pak, jangan bangga dulu. Ramadan Syawal udah pergi. Yang masih ada di rumah itu nastar kita. Padahal semangat kita udah hilang. Semangat ibadah kita itu udah hilang. Kalah main nastar kita. Kue-kue Jadi Ramadan udah pergi, semangat kita udah habis. Beda dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Berarti paham semuanya, mudah-mudahan. Insyaallah ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah pertemukan kita di bulan Ramadan yang akan datang dan menjadikan orang istiqomah, menjadikan bulan Syawal ini gerbang kebangkitan kita, semangat dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قلت لدائما ربي بلي ومنكن وفنا يا كريم وفنا يا كريم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم انت العزيز الكبير ونحن عبدك الضعيف الذي لا حول ولا قوة الا بك. اللهم بارك لنا هما لنا في شهر رمضان. اللهم بارك لنا هما لنا في شهر رمضان. بارك لنا هما لنا في شهر رمضان. اللهم بلغنا زيارة مكة مدينة. اللهم بلغنا زيارة مكة مدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة مدينة. آمين يا رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.